warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang kisah Abu Nawas yang memberikan kita banyak hikmah dan inspirasi yang dapat kita ambil untuk pelajaran di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Oke, bagaimana kabar puasanya? Semoga puasa-puasa kita yang telah kita jalani dengan mulus dan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Abu Nawas lebih lanjut dengan berjudul Mengalahkan Tuan Tanah yang Pelit. Hari itu puasa Ramadan menjelang hari ke-6. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu beduk maghrib tiba, sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja. Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu, ada seorang tuan tanah yang rumahnya tak jauh dari rumah Abu Nawas. Sebagai tuan tanah, tentu saja mempunyai rumah yang besar, lengkap dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan dan kamar. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu, bahkan Abu Nawas sendiri bekerja dengan tuan tanah itu. Ia bekerja keras setiap hari-hari, tetapi dengan hasil yang sedikit. Dan apabila meminjam uang padanya, maka harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Dan sebagai tuan tanah, dia mempunyai sifat yang pelit, kikir, lemah dan loba. Tuan tanah ini mendengar kabar bahwa Abu Nawas mempunyai suatu kepandaian yang aneh. Bila ia meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara lebih, kata pinjamannya itu beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan dua karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas, pikir sang tuan tanah. Tuan tanah lalu berpikir agar Abu Nawas segera meminjamnya darinya. Secara kebetulan, sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah itu tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas, karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. Bahkan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menjawab tidak perlu, dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi kepada Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah tuan tanah itu, mengembalikan telur itu menjadi 5 butir. Melihat kepada Abu Nawas apakah ia akan meminjam lagi, Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar, walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi hatinya cukup gembira karena 2 piring dulu saya melahirkan 1 anak saja. Tak mengapa, pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Oleh karena itu, tuan tanah meminjamkan uang senilai 1000 dinar, jumlah yang sangat besar, gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan anak buahnya, Abu Nawas datang. Mulanya tuan tanah gembira, tapi sesudah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, bukan main marahnya tuan tanah itu. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata itu, betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar anak buah tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja. Tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan. Tuan tanah itu berharap Abu Nawas akan digantung atau bahkan dihukum rajam. Dan pengadilan pun digetar. Tanah itu menjelaskan, pengadilan pun memutuskan cukup rasional, masuk akal. Kalau sesuatu bisa beranak, sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakunya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak dan pelit. Kira-kira hikmahnya menurut
Mas Said, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari tentang Tuan Tanah yang Pelit ini? Setelah saya menyimak dari cerita tersebut, saya dapat menyimpulkan ataupun dapat mengambil intisari dari cerita tersebut bahwa apabila kita memiliki sifat yang pelit, kikir, apalagi tamak dan laba, hanya akan membuat hidup kita menjadi lebih gelap gulita dan akan menjadi sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.